بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ شريعة ربه كاملة ودعا إلى التمسك بالسنة وحذر من البدعة فصلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته وأصحابه الأبرار. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik kita sadari ataupun tidak. Di antaranya adalah nikmat hidup disertai dengan indahnya keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan agar kita bisa merasakan indahnya ibadah-ibadah di dalam bulan-bulan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan karunia-Nya agar bisa menjadi hamba-Nya yang mulia di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengingatkan diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan darinya keburukan, dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keselamatan. Sidang Jumat yang berbahagia, kita hidup di zaman ini, di sebuah masa, di sebuah waktu di mana orang-orang banyak bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan, dalam menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita saksikan bersama betapa banyak di antara mereka yang gencar dalam menyebarkan keburukan, tontonan-tontonan yang tidak layak, yang berisi dengan dosa dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara mereka tidak menyadari bahwa kita saat ini sedang berada di dalam sebuah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, di mana tidak jarang di antara mereka yang meninggalkan ibadah puasa karena menilai bahwa puasa tersebut adalah puasa sunnah. Karena mereka tidak tahu bahwa ibadah puasa sunnah di bulan Muharram bernilai besar, berpahala yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi tercinta kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah ibadah puasa yang dikerjakan di dalam bulan Muharram. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai seorang muslim, jika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla berupa kesehatan, maka kita harus berusaha untuk memperbanyak ibadah puasa di dalam bulan suci Muharram. Karena ibadah tersebut
merupakan salah satu langkah di mana kita bisa menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, terlebih khusus di hari Ashura pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada hari Jumat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar berita berupa ganjaran istimewa bagi orang-orang yang berpuasa pada hari Ashura. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah semoga dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang silam. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah kemuliaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur-umur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pendek daripada umur umat sebelumnya, namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kesempatan agar mereka bisa menandingi dari sisi kualitas keimanan mereka kepada Allah dengan adanya bulan-bulan suci yang mulia, dan juga hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada mereka. Oleh sebab itu, pada hari kiamat kelak, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melangkah maju lebih depan dari umat-umat sebelumnya, dan ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut berbangga sebagai seorang muslim atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentang pentingnya hari Ashura dan pentingnya berpuasa pada hari tersebut, dahulu para sahabiyat, kaum wanita dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya menjalani perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa untuk diri mereka sendiri, namun mereka mengajak keluarga mereka, di antaranya anak-anak mereka, untuk turut berpuasa pada hari yang mulia ini. Sebagai contoh, Ar-Rubayy' binti Mu'awwidh radhiyallahu anha pernah menceritakan, tatkala mereka berada di hari Ashura, kata beliau, "Kunna nasumu wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum." Dahulu kita berpuasa pada hari Ashura, dan kita juga mengikut sertakan anak-anak kita berpuasa pada hari tersebut. Kemudian kami mengajak mereka ke dalam masjid, dan kami buatkan untuk mereka mainan dari kapas atau bulu. Apabila mereka merasakan kelaparan, kami berikan mainan tersebut kepada anak-anak kami dengan tujuan agar mereka lupa akan lapar dan dahaga yang mereka rasakan, sampai mereka betul-betul menyempurnakan puasa Ashura. Ini adalah generasi terbaik umat ini, generasi yang Allah Subhanahu wa taala sanjung mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan persaksian baik kepada mereka. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam mengerjakan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan arahannya. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim harus memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti generasi para sahabat, agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Sesungguhnya orang-orang dari generasi as-sabiqun al-awwalun, generasi terdahulu, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sesungguhnya Allah telah ridha kepada mereka
dan mereka pun ridha terhadap syariat dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada suatu perhatian penting yang harus kita catat baik-baik terkait puasa Asyura. Apabila masuknya bulan Muharram, tidak ada kerancuan dan keraguan di dalamnya, maka kita sebagai seorang muslim dianjurkan dengan berpuasa Asyura bersamaan dengan puasa pada tanggal 9 Muharram. Artinya kita berpuasa 2 hari. Dan ini yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berpuasa Asyura, para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Makanya beliau menyampaikan, apabila datang tahun depan, tahun esok, insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Namun sayangnya belum sampai pada tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dunia ini. Dari hadis tersebut para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum akan anjuran puasa Asyura bersamaan dengan puasa pada tanggal 9 Muharram. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dengan tegas, "Khaliful Yahud wa sumut tasi'a wal 'ashir." Selisihilah orang-orang Yahudi dan berpuasalah pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kondisi yang kedua, apabila masuknya bulan suci Muharram, itu ada kerancuan dan keraguan disebabkan perselisihan tentang metode penentuan atau masuknya hilal pada bulan tersebut, maka para ulama mengatakan dianjurkan untuk berpuasa 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita betul-betul bisa yakin bahwa puasa kita pada hari Asyura itu betul terjatuh pada hari Asyura, sehingganya kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keagungan serta anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal lain yang perlu untuk kita catat, bahwa tidak ada hubungan apapun antara hari Asyura dengan kisah meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Memang betul Husain bin Ali itu meninggal pada hari Asyura tahun 61 Hijriah. Namun yang perlu kita ingat bersama bahwa penamaan hari Asyura ini sudah ada sebelum meninggalnya Husain bin Ali. Bahkan telah datang hadis yang sahih diceritakan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu mereka biasa berpuasa pada hari Asyura. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu sebagian mereka masih mengambil syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu kita perlu yakin bahwa pada hari Asyura kita dianjurkan untuk berpuasa dengan tujuan untuk mengikuti tuntunan dan syariat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keistimewaan dan keutamaan hari Asyura. Bahkan sebagian ulama menggolongkan hadis Asyura adalah hadis yang mutawatir karena saking banyak jalur-jalur periwayatan tentang hadis-hadis tersebut. Namun di sini ada beberapa pelajaran penting dari pensyariatan puasa pada hari Asyura yang perlu untuk kita catat baik-baik dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, dari keistimewaan dan pensyariatan hari Asyura,
kita mengetahui bahwasanya syariat Islam sangat mengajarkan kepada kaum muslimin agar berusaha berbeda dengan orang-orang kafir, memiliki perbedaan yang jelas dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan berusaha untuk menyelisihi mereka, baik dalam pakaian mereka, baik dalam adat mereka, ataupun dalam ibadah-ibadah mereka. Karena di balik pensyariatan hari Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan mengajak para sahabat dan umatnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah penting dalam agama Islam, bahwa syariat Islam tidak ingin kaum muslimin menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum tersebut. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kebiasaan-kebiasaan mereka minimal hukumnya diharamkan di dalam syariat Islam. Namun yang sangat disayangkan sampai di zaman kita saat ini masih banyak di antara anak-anak kaum muslimin dan pemuda-pemuda kaum muslimin yang mereka masih berbangga-bangga menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seakan mereka tidak tahu bahwasanya Nabi mereka mengajak kaum muslimin untuk berani berbeda, untuk memiliki perubahan, untuk memiliki tidak adanya persamaan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak tahu bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim, orang yang dimurka oleh Allah adalah orang-orang Yahudi, dan yang dimaksud dengan waladdallin, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Jika seandainya kita mengetahui hal tersebut, maka sudah pasti kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka, dan kita mendidik serta mengajak anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin untuk menjalani syariat Islam secara kafah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari pensyariatan hari Asyura, bahwa kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin ataupun kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, baik dari zaman dulu ataupun di zaman sekarang, itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai hari raya ataupun dijadikan sebagai hari meratap. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan hari Asyura sebagai hari raya dengan alasan bahwa Nabi Musa dahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tidak pernah menjadikan hari-hari kematian anak-anaknya, bahkan istri-istrinya yang beliau cintai, sebagai hari untuk meratap atau hari untuk bersedih. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada akhir khutbah pertama ini, saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang dengan kemenangan yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا." Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yu'adzibhu 'adzaban alima, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang pedih.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semuanya surganya yang mulia dan menjauhkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Asyura terjadi beberapa kekeliruan dari golongan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah mereka yang menjadikan hari Asyura sebagai hari meratap, sebagai hari berkabung, sebagai hari bersedih, di mana mereka melukai tubuh-tubuh mereka sendiri dengan memukul dada, memukul punggung, bahkan menyayat jidat-jidat mereka dan anak-anak mereka sebagai alasan bahwa mereka bersedih atas meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tentunya cara ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah terdahulu apabila mereka ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka seakan tidak ridha, mereka seakan meratapi dengan ketidakridhaan mereka terhadap takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan bukan itu cara yang benar yang diajarkan oleh syariat Islam. Syariat Islam telah mengajarkan apabila seorang muslim diuji dan ditimpa musibah adalah hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Kemudian mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpesan mengatakan, tidaklah seorang Muslim diuji, ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan musibah dan ujian tersebut dengan sesuatu hal yang lebih baik dari apa yang dia terima. Ada golongan lain yang mereka juga keliru dalam bersikap di dalam hari Asyura, yaitu mereka yang menjadikan hari Asyura sebagai hari raya, sebagai hari bersenang-senang, sebagai hari bergembira. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya hari Asyura adalah hari raya untuk orang-orang yatim. Ini semuanya tentunya tidak ada dasarnya dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jika seandainya hal itu baik, tentunya baginda Nabi SAW telah menjelaskan kepada umatnya dan telah dinukil oleh para sahabat Nabi SAW. Karena saya yakin dan jemaah sekalian juga yakin bahwasanya syariat Islam tidaklah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, melainkan ditinggalkan dalam kondisi sempurna dan tidak ditinggalkan dalam kondisi yang kurang. Oleh karenanya, apabila kita tidak mendapati syariat-syariat tersebut dari baginda Nabi SAW, berarti kita harus yakin bahwasanya itu bukan bagian dari agama Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai seorang Muslim hanya diperintahkan untuk mengikuti baginda Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi di akhir khutbah Jumat ini dan juga jemaah sekalian bahwa kita sedang berada di suatu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Satu bulan di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut adalah bulan yang suci, di mana pahala-pahala akan dilipat gandakan dan dosa-dosa akan dinilai besar oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim yang cerdas, sebagai seorang muslim yang berakal, ketika mendengarkan berita-berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, berusaha untuk giat beramal saleh dengan berbagai macam amalan-amalan yang disyariatkan oleh baginda Nabi SAW,
dan berusaha untuk menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam dosa di dalam bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut adalah 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci, 4 bulan yang agung. Kata Allah, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian sekali-kali berbuat kezaliman terhadap diri kalian pribadi. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan salah seorang murid dari murid-murid para sahabat, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Inna dzulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha." Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan mulia itu dosanya lebih besar daripada apabila dilakukan di bulan-bulan lainnya. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian untuk senantiasa meminta pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk diberikan semangat dan juga diberikan ketepatan di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang saleh dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat di dalam bulan suci yang mulia. Dan bulan suci ini hanyalah beberapa hari saja yang tidak terasa nanti akan pergi dan menjauh dari kita. Maka kita tahan diri kita agar kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan, baik kemaksiatan berupa lisan, baik kemaksiatan berupa perbuatan anggota badan, ataupun yang bersifat keyakinan-keyakinan yang buruk. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir kata saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina 'ala al-islam wa sunnah wa amitna 'ala al-islam wa sunnah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى من الجنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.